wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Bun. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Kampung Kota Agung serta staf. Alhamdulillah hari ini kita dapat kumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di SD 1 Kampung Kota Agung. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Kampung Kota Agung. Baik, kita ke materi ya. Materi kita hari ini adalah budaya positif ya, dimana bahasan materi pada hari ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, terus yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir 7 segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lihat dari segi budaya positif ya. Ini kalau kita pernah mendengar bahasa budaya positif ya, di dalam lingkungan sekolah ini perlu penerapan tidak Bapak Ibu semuanya? Perlu, iya, sangat perlu. Ini kita terapkan, kita implementasikan ke SD kita ya, ke lingkungan sekolah kita, khususnya di SD 1 Kampung Kota Agung ya, dimana budaya positif ini adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah ya, suatu nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah ya, yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang ya, menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila ya. Jadi budaya positif ini sangat penting sekali ya, kita tanamkan kepada peserta didik kita ya, dimana di budaya positif tersebut ya harus seperti kita di sehari-hari kita di lingkungan sekolah itu dalam pembiasaan ya, itu perlu sekali ya Bapak dan Bapak Ibu ya. Jadi kita terapkan itu ke anak didik kita. Dan selanjutnya kita lanjut pemikiran paradigma ya, ini mindset ya, mindset zaman dulu dengan zaman sekarang itu jelas ya, perkembangan zaman itu pasti berbeda ya. Kita lihat di sini paradigma lama ya. Di sini proses pendidikan yang berorientasi pada pengajaran, di mana guru lebih menjadi pusat informasi, yang artinya apapun segala bentuknya di dalam pembelajaran itu semuanya berpusat pada guru. Jadi anak tidak berperan aktif ya. Nah, selanjutnya berorientasi pada pendekatan klasikal dan format di dalam kelas ya. Dan selanjutnya fokus pada peningkatan kualitas informasi. Nah, ini adalah pemikiran pada zaman dulu ya. Dan pada perkembangan zaman ya, sekarang mindsetnya berubah ya. Jadi pola pikirnya berubah menjadi paradigma baru ini, proses pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran, di mana peserta didik menjadi sumber student center. Jadi siswa itu sebagai pusatnya, semuanya adalah pusatnya ke siswa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator ya, mendampingi, mengarahkan ya peserta didik kita. Nah, ini dengan banyaknya sumber belajar alternatif yang bisa menggantikan fungsi dengan peran guru berubah menjadi fasilitator. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa tugas kita seorang guru sebagai fasilitator. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya pembelajaran lebih fleksibel ya. Jadi dia sesuai dengan kemauan anak ya. Jadi apa? Bebas, anak itu mau apa, dia sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya fokus pada efisiensi
dan efektivitas proses pembelajaran mengenai apa yang diketahui oleh peserta didik dan apa yang mampu mereka lakukan terhadap informasi baru. Nah, di dalam pendekatan pembelajaran, berpihak pada murid merupakan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan murid sebagai prioritas utama, ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi prioritas utamanya kita itu berpusat pada murid. Jadi pembelajaran pada saat ini yang berkembang adalah kita harus berpusat pada anak, ya. Kita tahu kebutuhan anak seperti itu. Kita lanjutkan lagi di situ, ya. Hal ini berarti guru dan sekolah secara aktif berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan. Nah, sesuai dengan minat dan potensi individu setiap murid, ya, karena setiap individu itu beragam, ya, jadi tidak sama, berbeda-beda, ya, kebutuhan mereka juga berbeda-beda. Terus semua yang dimiliki anak itu memang ada keunikan masing-masing, ya, gimana caranya seorang guru bisa mengupas itu semua dan itu pembelajaran bisa tersampaikan dengan anak dengan baik, seperti itu ya. Nah, kita mengkaji ke belakang karena kita mengingat filosofi ya dari KHD ya, Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun ya segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita menuntun anak ya. Nah, jadi pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini apakah siswa-siswi sudah merdeka dalam belajar yang sudah ibu bapak lakukan di dalam kelas? Apakah sudah Bapak Ibu? Tentunya sudah ya. Ya, karena kita sudah berbagai macam cara ya, mungkin dengan workshop kita bisa mengetahui ya, kita ikut ya dengan perkembangan zaman dengan kurikulum merdeka saat ini ya. Meskipun itu masih awal, tapi kita perlu banyak menggali lagi ya, banyak belajar bersama-sama, kita berkolaborasi agar di dalam kurikulum merdeka ini bisa berjalan dengan baik ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi materi berikutnya adalah disiplin positif ya, berasal dari kata Latin ya. Disiplin positif ini yang yang disiplino ya, tulisannya yang artinya adalah belajar ya. Makna asal dari kata ini berkaitan dengan disiplin diri dari murid ya, dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, jadi ada yang ingin dicapai ya, tujuan itu bermacam-macam ya. Jadi apa yang dihargai, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah menjadi sesuatu ya yang dilakukan seseorang pada orang lain yang mendapatkan kepatuhan ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini ya, di materi disiplin positif kita punya nilai-nilai kebajikan universal ya, di mana nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal ya Bapak Ibu, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dari setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dane
Rosen pada tahun 1998. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kan dengan profil pelajar Pancasila yang pada saat ini yang sedang kita lakukan dan akan kita terapkan di lingkungan pendidikan kita, yaitu SDN 1 Kampung Kota Agung, ya, di mana di dalam profil pelajar Pancasila diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbandingkan global, dan bergotong royong serta kreatif. Ya, Bapak Ibu, jadi ini perlu kita tanamkan dan kita implementasikan ke SD kita, ya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Itu di sini ada suatu bagian, ya, di mana nilai disiplin positif ini ada, tadi kan sudah disampaikan bahwa menurut Dr. Lambres itu teori kontrol, ya, atau teori pilihan, di mana kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Artinya kita merefleksi diri kita, ya. Seperti itu makna dari disiplin itu, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi seperti itu, ya, Bapak Ibu. Jadi semua perilaku itu yang kita lakukan itu memiliki tujuan, ya, dimana tadi sudah disampaikan dia teori motivasi itu ada berbagai macam di sana, ya, rinciannya. Yang pertama untuk menghindari hukuman, terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan, itu termasuk dari motivasi ekstrinsik, ya. Dan selanjutnya untuk menghargai diri sendiri, ya. Banyak sekali hal yang harus kita lakukan untuk menghargai diri kita. Pertama, kita akan tercermin bahwa kita menjadi seorang yang mandiri, ya, itu terus lebih bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas itu merupakan motivasi intrinsik, ya. Nah, kita lanjut ke model berpikir menang-menang, ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, di mana 5 posisi kontrol, ya, di dalamnya adalah pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, di dalam segi 3 restitusi juga di dalamnya adalah menstabilitaskan identitas, dan yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita lanjutkan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu, ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguatan dan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan, ya. Jadi kita akan mengkaji satu persatu, Bapak Ibu, ya. Jadi kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini ada motivasi perilaku manusia, ya, dimana kita sebagai manusia sering melakukan perilaku, kadang tindakan, ya, kadang salah, ya, namanya hal yang biasa, kita manusiawi, ya. Di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini termasuk tadi sudah disampaikan bahwa ini termasuk motivasi eksternal, ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan orang lain. Nah, ini juga menjadi motivasi eksternal. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini termasuk motivasi internal, ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Dihukum oleh penghargaan, ya. Jadi kadang kita berpikir, Bapak Ibu, penghargaan itu menurut kita suatu hal yang apresiasi bagi orang lain yang mempunyai prestasi. Tapi mengapa dikatakan penghargaan itu sebagai bentuk hukuman, ya? Kadang orang mengatakan
penghargaan itu sebagai bentuk hukuman, ya. Kenapa dikatakan tersebut? Kemungkinan mungkin orang yang sudah kita berikan penghargaan, apresiasi apa yang dia dapat, prestasi yang dia dapat, itu akan terbebankan oleh dirinya. Jadi itu menurutnya sebagai penghukum bagi dirinya. Nah, itu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Elfikon, ya, pada tahun 1993. Nah, di mana ini sangat berpengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, nah, ya. Itu ya Bapak Ibu, jadi penghargaan penghukum, juga penghargaan pengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Semua ini kalau kita lakukan, ya, ini akan berdampak negatif, ya, karena akan merusak hubungan satu sama lain seperti itu. Nah, jadi bentuk program kebajikan, apresiasi, dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu dilihat beberapa hal, Bapak Ibu. Beri penguatan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, ya, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses, ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, bahwa di sini ada definisi bahwa Ibu bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Ya, selama ini yang mungkin dihadapi Bapak Ibu, ya, di dalam kelas, ya, melakukan pembelajaran, mungkin kita dapat melihat banyak hal, banyak sekali masalah yang kita hadapi, ya, terkait peserta didik kita, ya. Itu sering kalinya yang terdengar, ya, kalau anak sudah melakukan hal sesuatu yang di luar batas, itu seringkali anak menyebutnya hukuman, ya. Jadi kita kaji bersama-sama Bapak Ibu di sini bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman bersifat satu arah. Nah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Maka sering sekarang ini apalagi kurikulum, ya, merdeka, kita dituntut harus membuat keyakinan kelas supaya apa? Agar peserta didik kita tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kita tanpa harus bicara dengan mereka tahu apa yang harus dilakukan dan kewajiban dan tanggung jawab mereka seperti apa di dalam kelas. Nah, jadi kita cobai sebelum atau sesudah hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun fisikis, ya. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Artinya hukuman itu bisa jadi anak itu dengan fisik tadi dipukul, dicubit, artinya seperti itu, ya. Atau dengan kata-kata yang tidak mengenakan, sehingga anak ini akan tumbuh dendam di dalam dirinya seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut dengan konsekuensi yang definisinya bersifat sudah terencana atau sudah disepakati bersama, ya, oleh Bapak Ibu guru dengan siswanya. Nah, sudah dibahas dan disetujui, ya. Nah, jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Artinya, akan memberikan konsekuensi kepada anak, tapi sudah melalui kesepakatan bersama terhadap murid dengan guru. Nah, jadi tanpa kita harus memberitahu, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dan tanggung jawab mereka dan konsekuensinya apa. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan untuk restitusi, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dengan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen pada tahun ya, di mana bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Ini luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi kita bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya pengalaman itu pembelajaran yang terbaik ya. Jadi kita tidak akan mengulanginya kalau memang kesalahan itu ya bersifat fatal ya. Jadi kita gimana caranya untuk bisa menghapus itu semua ya ke lebihnya baik lagi dan memperbaiki hubungan ya. Terus tawaran bukan paksaan, jadi tidak dipaksa ya. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi juga dirinya adalah cara yang paling baik ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi fokus pada solusi ya, jalan keluarnya. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya Bapak Ibu, di dalam kegiatan restitusi ini kita sangat lebih efektif kita gunakan. Kenapa? Kita tanpa harus ada tindak kekerasan, terus tidak ada omongan yang tidak enak terhadap anak sehingga menimbulkan anak ini menjadi dendam terhadap gurunya ya. Jadi ini restitusi ini mengarahkan dan mengingatkan anak dari keyakinan kelas tadi bahwa mereka harus tanggung jawab dan mereka sendiri pun yang akan melakukan solusinya seperti apa ya untuk tindakan yang mereka lakukan seperti itu. Kita lanjutkan materi berikutnya. Di sini ada identitas gagal ya, identitas sukses, di mana gagal itu yang bersifat hukuman Bu ya. Tadi sudah dikatakan mungkin di SDN satu kampung kita selalu kenalnya dengan hukuman ya terhadap anak kalau bila anak itu melakukan kesalahan ya. Maka di dalam itu semua kita harus tahu bahwa bukan hanya hukuman tapi kita bisa menggunakan konsekuensi dan restitusi. Tapi yang paling efektif yang harus kita gunakan adalah restitusi tersebut ya. Nah itu. Jadi di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman itu. Jadi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang akan teringat, terekam oleh mereka ya. Korban mendapatkan keadilan. Wah ini luar biasa kalau sudah mendapat keadilan, artinya ini sudah bentuknya fisik ya. Nah murid anak akan tersakiti. Nah perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini repot juga kalau muridnya sudah tidak takut dengan gurunya, ini ya udah luar biasa juga ya, kita kewalahan juga untuk menangani anak tersebut ya. Nah ini gimana caranya? Triknya ya kita harus mesti tersebut. Nah berlaku hanya pada sebuah institusi dan wajib kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus ya apa yang sudah dibuat oleh bapak ibu guru harus dilaksanakan. Jadi berlaku dengan gurunya. Nah, murid tidak membenci peraturan. Ini berdampaknya negatif, Bapak Ibu ya. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi tidak berlaku jangka panjang ya. Korban bisa diabaikan. Nah, murid anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru harus memantau anak tersebut ya, sudah adakah perubahan atau belum. Seperti itu. Nah, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya?
ya, dan kita melakukan terima kasih ya. Nah itu, jadi ada bahasanya anak-anak itu akan berterima kasih dengan gurunya ya. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini akan bersifat netral Bapak Ibu ya. Nah di sini yang terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang ya. Ini akan selalu teringat oleh anak, terekam oleh anak, di mana ini juga korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan ya. Dan masalah perpecahan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi solusinya itu ada pada murid itu sendiri. Nanti akan ketemu setelah dia melakukan restitusi ya bersama dengan gurunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jelas di dalam restitusi itu pasti akan disampaikan bahwa anak tersebut nanti kedepannya apa yang harus dirubah atau dilakukan oleh anak tersebut setelah dia melakukan kesalahan ya, untuk memperbaikinya seperti apa caranya. Jadi anak tersebut sendiri yang akan berjanji dan akan mengungkapkan dengan bahasanya sendiri, dan dari ungkapan dia itu adalah suatu hal yang harus dijalankan oleh anak tersebut. Nah, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini akan berdampak positif bagi anak-anak peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia ya. Mungkin kita mengetahui bahwa seorang manusia memang memiliki kebutuhan ya. Nah, itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, contohnya untuk kita saat ini, Bapak Ibu ya, kalau kita tidak makan mungkin kita tidak hidup ya. Jadi seperti itu, nggak minum jelas haus ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal tersebut untuk apa? Kita bisa bertahan untuk hidup seperti itu. Jadi kebebasan ya, itu freedom ya, itu bisa bebas, kasih sayang dan rasa diterima, setelah itu kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Dimana ya kita ketahui kebutuhan dasar itu jelas ya, di situ ada bertahan hidup, terus ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan ya. Ini kita perlukan semua ya Bapak Ibu ya. Kenapa kesenangan? Ya kalau mesti terus kayaknya ini ya. Jadi kita itu perlu juga happy ya. Terus perlu juga kita bebas ya. Nah itu kita perlu juga dikasihi, disayangi ya. Nah oleh orang terdekat kita. Nah terus kita lanjut ke materi berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Dimana tadi sudah disampaikan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat psikologis ya, untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan tadi ya. Nah kesehatan berarti kita harus makan sesuai pola ya. Nah jadi kita juga harus olahraga secara rutin ya. Nah, terus dan makan ya, salah satunya itu kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, kasih sayang, rasa diterima juga meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima, kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini penguasaan.
Nah, penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, diselenggarakan dan memiliki rasa harga diri. Kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, beriman dan bertakwa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan, itu kayaknya luar biasa ya Bapak, tidak bisa dibayangkan ya. Jadi kita butuh dengan kesenangan itu ya. Nah, terus ada kebebasan ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kita lanjut materi berikutnya. Pemantau ya. Di sini kita ada posisi kontrol ya. Di sini ada, ini kita lihat videonya Bapak Ibu, kita tonton bersama-sama ya. Baru kita kaji nanti. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, posisi ini ya, posisi pemantau ya atau monitor ini ya sudah kita saksikan, sudah kita tonton bersama-sama bahwa posisi pemantau itu memantau berarti mengawasi ya Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Artinya kita selalu mengawasi anak tersebut, misalkan nanti apakah sudah ada perubahan atau belum ya, ke arah yang lebih baik. Nah, kita lanjutkan lagi posisi kontrol berikutnya, itu adalah tentang manager ya. Nah, posisi manajer kita lihat videonya ya Bapak Ibu, kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma?
Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik, Bapak Posisi Ibu. manajer. Ini posisi manajer ya, dimana posisi ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Artinya di sini sebagai manajer hanya mengingatkan. Jadi yang berperan di dalamnya adalah siswa, bagaimana siswa itu bisa memperbaiki dirinya, perilakunya ya atau kesalahan yang diperbuatnya. Jadi dia sudah mempunyai solusi sendiri dan itu akan dilaksanakan oleh murid tersebut. Nah, kita lanjut. Yang terakhir ya, materi kita adalah segitiga restitusi. Ya, kita lihat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen. Yang dikembangkan pada murid adalah motivasi Pak Guru. Berikut ini akan ditunjukkan. Coba 3. Restitusi. Siang, Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Ini videonya sebagai gitu. pemeriksaan identitas ya Bapak Ibu. Kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti Ini itu. sebagai validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat Ini adalah mengenal. menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini,
kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru, Baik Bapak Ibu Guru ya, di sini kita mempelajari segitiga restitusi, di mana dari video tadi kita sudah lihat ya, ada beberapa tahapan atau langkah dalam melakukan proses restitusi ya yang dilakukan oleh guru. Itu yang pertama tadi kita lihat menstabilkan identitas ya, dan yang kedua memvalidasi tindakan salah ya, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi itu bagaimana caranya kita bersama-sama dengan guru, dengan siswa mencari solusinya ya. Kita lanjutkan, ini materi yang terakhir ya, kayaknya segitiga restitusi. Jadi ini apa namanya, kita lihat ya Bapak Ibu guru ya, bahwa dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu dan guru ada yang ingin ditanyakan terkait masalah materi yang sudah saya sampaikan. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Atau ada yang ingin menanggapi dari apa yang sudah dilihat tadi berupa video yang sudah ditonton, atau ingin memberikan hal-hal yang positif lah untuk kita ke depannya, bersama-sama kita untuk membangun budaya positif di lingkungan SDN 1 Kampung Kota Agung. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu dan ibu-ibu yang lain, ini saya mengapresiasi sekali materi dari yang disampaikan oleh Ibu Heli ya, di sini tentang budaya positif, terutama yang ada di sekolah kita SDN 1 Kampung Kota Agung, di mana kita harus tergerak untuk melakukan budaya positif yang ada di sekolah kita, terutama dengan anak didik kita. Kita terapkan bersama-sama mulai dari kelas kita masing-masing mungkin ya, kemudian kita terapkan juga untuk diri kita sendiri, di mana di dalam budaya positif ini juga ada juga termasuk adanya disiplin positif. Disiplin positif itu artinya kita harus memiliki disiplin dulu, disiplin dari dalam diri kita sendiri, atau motivasi intrinsik ya, atau internal. Jadi kita melakukan segala sesuatu bukan karena kita ingin dipuji atau ingin dinilai, tetapi kita murni itu memang kita ingin menerapkan budaya positif tersebut atau disiplin positif tersebut. Kemudian kita juga harapan saya ke depannya agar kita sama-sama bisa menerapkan metode restitusi ini kepada anak didik kita, karena sebetulnya metode restitusi ini sangat bagus sekali Bapak Ibu jika kita terapkan. Yang pertama, kita tidak sampai keluar urat harus marah-marah dengan anak didik kita, karena dari penyampaian yang sudah Ibu Heli sampaikan tadi, bahwasanya restitusi itu mengajarkan kepada siswa untuk mencari solusi sendiri dari kesalahan yang sudah mereka lakukan dengan menerapkan keyakinan keras yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Jadi ini sangat bagus sekali dari materi yang sudah Ibu Heli sampaikan, supaya nantinya anak didik kita menjadi anak-anak didik yang mandiri, cerdas, berakhlak mulia,
atau yang memiliki siswa-siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja Ibu, tambahan sedikit dari saya dan harapan-harapan saya secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yusnia. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Yusnia. Ya, terima kasih sekali Bu Yusnia atas tanggapannya. Artinya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya dan kita terapkan bersama-sama di SDN 1 Kampung Kota Agung ini. Ya, terima kasih banyak ya Bu Yusnia. Untuk yang lain mungkin ada yang menambahkan atau mungkin ada yang bertanya terkait materi yang sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya, Ibu Tari. Ya. Jadi Bapak Ibu guru hebat ya, SDN 1 Kampung Kota Agung ya. Kita untuk mewujudkan ini semua memang benar dikatakan oleh Ibu Yusnia tadi, tanpa adanya dukungan dari luar ataupun dalam, tapi paling penting itu adalah dari dalam dulu ya, dari intrinsik ya, diri sendiri dulu ya. Gimana caranya kita ini mau merubah ya, mindset kita ke arah yang lebih baik lagi ya, kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi hal-hal yang positif, apa salahnya kalau kita mengikutinya ya, dan akan kita terapkan di SDN 1 Kampung Kota Agung ini ya, agar nanti ke depannya ya pendidikan di dunia pendidikan akan lebih baik lagi ya, dengan adanya orang-orang yang hebat ya, guru-guru yang hebat, guru-guru yang bermartabat, terus dia mau berubah cara berpikir dan perilakunya semuanya, karena kita seorang guru adalah diguru dan ditiru oleh peserta didik kita ya. Jadi Bapak Ibu ya, guru, saya berharap kedepannya kita dapat lebih baik lagi, semangat ya Bapak Ibu guru, kita semua bersemangat untuk merubah ini semua. Jadi kita untuk kedepannya bersama-sama berkolaborasi ya, gimana caranya kita meningkatkan untuk di pembelajaran kita di Satuan Pendidikan SDN 1 Kampung Kota Agung. Ya mungkin kalau memang tidak ada lagi ya bertanya atau menanggapi terkait masalah materi yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya, dan kita terapkan ya ke anak didik kita ya, kita implementasikan semua ini ke peserta didik kita ya, agar dunia pendidikan menjadi lebih baik lagi ya, khususnya untuk di SDN 1 Kampung Kota Agung. Baik Bapak Ibu dan guru, saya sebelum mengakhiri saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu, Bapak, Ibu dan guru SDN 1 Kampung Kota Agung, di mana pada hari ini bisa bersama-sama ya kita mengikuti acara ini ya, dapat berjalan dengan baik, lancar ya, tanpa ada kendala suatu apapun ya. Jadi Bapak Ibu guru SDN 1 Kota Agung ya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya kita apresiasi dulu untuk kita semua, beri aplaus dulu untuk kita semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru, mungkin saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian ya, penyampaian materi ya, dan semuanya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan, nama saya Armaatun Soleha. Saya dari rekan Ibu Heli Trihastuti selaku CGP Angkatan 10. Dari hasil yang Ibu Heli sampaikan tadi mengenai budaya positif, saya akan berusaha untuk menerapkan budaya positif terhadap peserta didik. Kemudian di dalam mengajarkannya saya akan berusaha bisa semaksimal mungkin bisa menerapkan apa yang sudah Ibu Heli sampaikan berkaitan dengan belajar budaya positif. Dan harapan saya terhadap rekan-rekan semua dan peserta didik supaya bisa lebih meningkatkan lagi dalam pembelajarannya, lebih semangat lagi dan bisa menjadi berhasil seperti pelajar Pancasila. Baik, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan, saya Yusnia, guru SDN 1 Kampung Kota Agung. Di sini saya ingin memberikan testimoni dari diseminasi yang telah dilaksanakan oleh rekan saya Heli Trihastuti CGP Angkatan 10. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang diadakan di sekolah kami, yaitu terkait tentang budaya positif yang ada di SDN 1 Kampung Kota Agung. Di sini materi yang diberikan sangat menarik terkait dengan budaya positif yang ada di SD Kampung Kota Agung, di mana diharapkan semua guru yang ada di SDN 1 Kampung Kota Agung dapat mengimplementasikan budaya positif di SDN 1 Kampung Kota Agung, dimulai dari motivasi diri sendiri sehingga nanti dapat diterapkan di kelas masing-masing, sehingga nantinya akan mencetak murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.